Sarapan pagi itu berakhir dengan rasa pahit yang tertinggal di pangkal lidahku. Bayu berangkat ke kantor setelah sempat mengusap kepala Vino dan memberikan senyum lebar kepada Mbak Sarah. Sementara kepadaku, ia hanya berpamitan singkat dengan anggukan kepala. Aku memutuskan untuk mengambil cuti setengah hari. Kepalaku benar-benar berdenyut dan hatiku terlalu penuh untuk dipaksa fokus pada berkas-berkas pengadaan di kantor. Setelah mobil Bayu dan Mas Hendra menghilang dari pagar, aku kembali ke kamar. Kesunyian kembali menyambutku, tapi kali ini terasa lebih mencekam. Aku terduduk di tepi ranjang, menatap meja kerja Bayu yang berada di sudut kamar. Bayu adalah orang yang sangat rapi, namun pagi ini ia tampak terburu-buru hingga lupa mengunci laci pribadinya, sesuatu yang jarang terjadi. Entah dorongan apa yang merasukiku, aku berdiri dan melangkah mendekat. Jantungku berdegup kencang, seolah-olah aku sedang melakukan tindak kriminal. Dengan tangan gemetar, aku menarik laci itu pelan. Di sana, di antara tumpukan dokumen, sebuah kotak kecil berwarna merah menarik perhatianku. Hadiah untukku, pikirku sejenak. Besok bukan hari ulang tahunku, bukan juga hari jadi pernikahan kami. Namun harapan kecil muncul. Mungkin semalam Bayu merasa bersalah karena sikap dinginnya. Aku membuka kotak itu. Cahaya lampu kamar memantul pada seuntai kalung berlian yang sangat indah. Bentuknya elegan dengan liontin tetesan air yang tampak mahal. Aku tersenyum tipis dan menangis lega. Aku menutup kembali kotak merah itu dengan gerakan pelan. Seolah-olah jika aku bersuara sedikit saja, kebahagiaan yang baru saja mekar di dadaku akan terbang terbawa angin. Aku meletakkannya kembali di posisi semula, di sela-sela dokumen penting Bayu, lalu menutup laci itu rapat-rapat. Mungkin benar, fisikku pada pantulan diriku di cermin. Pikiran burukku selama ini hanyalah racun yang aku ciptakan sendiri. Aku menyeka sisa air mata di pipiku. Rasa harum menyelimuti hatiku. Bayu ternyata masih peduli. Dia mungkin bukan tipe pria yang pandai merangkai kata-kata manis atau memujiku di depan orang lain. Tapi kalung ini adalah bukti nyata bahwa di tengah kesibukannya, dia memikirkanku. Dia ingin memberikan sesuatu yang berharga, mungkin sebagai penyemangat atas perjuangan panjang kami selama 7 tahun ini. Sepanjang sisa pagi itu, suasana hatiku berubah total. Rasa lelah dan pening yang tadi menghimpit tiba-tiba menguap. Aku bahkan keluar kamar dengan langkah yang lebih ringan. "Alina, teh jadi tidur," Mbak Sarah menyapa saat melihatku berjalan menuju ruang tengah. "Gak jadi Mbak, tiba-tiba merasa agak segeran," jawabku dengan senyum yang kali ini benar-benar tulus. Aku tidak lagi merasa iri melihat Mbak Sarah yang sedang melipat Bayu anak-anaknya. Biarlah dia dengan keriuhannya. Toh aku punya Bayu yang diam-diam sedang menyiapkan kejutan romantis untukku. Setelah perjumpaan singkat dengan Mbak Sarah, aku memutuskan untuk tetap berangkat ke kantor. Semangatku kembali pulih, seolah kalung di dalam laci itu menjadi bahan bakar baru bagiku untuk menjalani hari di kantor. Aku bekerja dengan lebih produktif. Bayangan Bayu yang akan memberikan kejutan malam nanti membuatku tak henti-hentinya tersenyum simpul di depan layar komputer. Sore harinya, aku pulang dengan hati yang berdebar. Aku ingin memastikan semuanya sempurna. Bahkan sempat mampir untuk membeli rangkaian mawar kesukaan Bayu sebagai balasan atas perhatiannya yang luar biasa. Saat tiba di rumah, aku melihat mobil Bayu sudah terparkir di halaman. Aku melangkah masuk dan menemukan Bayu sedang duduk di meja kerjanya. Tampak sedang merapikan beberapa berkas. Aku
Aku mendekatinya perlahan, mencoba menyembunyikan rasa antusias yang meluap-luap. "Mas sudah pulang?" sapaku lembut sambil meletakkan bunga di atas meja. Bayu menoleh, tampak sedikit terkejut melihat kehadiranku dan bunga yang kubawa. Sudah pulang, Dek. Tumben bawa bunga." Aku tertawa kecil, lalu dengan keberanian aku menyentuh lengannya. "Mas, tadi pagi aku tidak sengaja melihat laci mejamu terbuka sedikit. Aku melihat ada kotak merah di sana. Itu kejutan untukku ya." Bayu mendadak kaku. Wajahnya yang semula lelah kini berubah tegang. Matanya melirik sekilas ke arah laci meja kerjanya yang tertutup rapat. Ada jeda yang cukup lama sebelum ia akhirnya menarik napas panjang. "Iya, Dek," jawabnya dengan nada yang terasa sedikit dipaksakan, seolah ada sesuatu yang menganjal di tenggorokannya. "Itu memang untukmu. Rencananya mau aku kasih nanti pas makan malam, tapi sepertinya kamu sudah lebih dulu menemukannya." Ia mencoba tersenyum, meski binar di matanya tak sehangat yang kuharapkan. Namun karena rasa bahagia yang sudah terlanjur memenuhi dadaku, aku memilih untuk mengabaikan keraguan itu. Aku segera memeluknya erat, merasa menang melawan segala prasangka buruk yang sempat menghantui kepalaku. Aku tidak tahu bahwa di balik kata "iya" itu, Bayu sebenarnya sedang berusaha keras menyembunyikan sebuah rahasia besar yang belum saatnya ku ketahui. Malam itu, sesuai janji yang terucap dengan nada kaku, Bayu akhirnya memberikan kotak merah itu secara resmi padaku. Kami duduk di ruang makan, masih dalam suasana hangat sisa makan malam. Bayu berdiri di belakangku, tangannya yang sedikit dingin membuka pengait kalung berlian itu. "Semoga kamu suka ya, Dek," bisiknya tepat di telingaku. Aku menjamkan mata saat logam dingin itu menyentuh kulit leherku. Kilau liontin tetesan air itu tampak begitu sempurna memantul di cermin ruang makan. Aku merasa seolah beban kecurigaan yang selama ini menghimpit pundakku luruh seketika. "Terima kasih, Mas, ini indah sekali," jawabku tulus sambil menggenggam tangannya yang masih berada di bahuku. Bayu hanya mengangguk pelan, lalu segera menarik tangannya dan kembali duduk, seolah ingin cepat-cepat mengakhiri momen itu. Keesokan paginya, aku sengaja mengenakan blus dengan kerah yang sedikit terbuka, agar kalung pemberian Bayu terlihat jelas. Aku melangkah ke dapur untuk membantu Mbak Sarah menyiapkan sarapan. Aku merasa lebih percaya diri dan tenang. Mbak Sarah sedang memotong sayuran saat aku masuk. Begitu aku berdiri di sampingnya, gerakannya mendadak berhenti. Matanya terpaku, tidak lepas menatap liontin berlian yang melingkar di leherku. Ada jeda beberapa detik di mana wajah cerianya menghilang, digantikan oleh tatapan kosong yang sulit kuartikan. Sebuah campuran antara kekaguman yang dalam dan kepedihan yang disembunyikan. "Wah, Alina, kalungnya bagus sekali," ucapnya akhirnya. Suara terdengar sedikit bergetar, meski ia berusaha keras menutupinya dengan senyum manis andalannya. "Itu berlian asli ya, desainnya cantik sekali. Persis seperti yang pernah Mbak lihat di majalah Tempo Hari." "Iya, Mbak, hadiah dari Mas Bayu semalam," jawabku mencoba tetap rendah hati meski ada rasa bangga yang menyelinap. Mbak Sarah mendekat, jemarinya hampir menyentuh liontin itu sebelum ia menariknya kembali dengan cepat. "Beruntung sekali kamu, Dek. Bayu memang tahu cara memanjakan istrinya." Aku melihat Mbak Sarah menarik napas panjang, lalu kembali sibuk dengan sayurannya. Namun aku bisa merasakan ada energi yang berbeda darinya pagi ini. Dia tetap tersenyum, bahkan lebih sering tertawa saat bercanda dengan anak-anaknya. Tapi matanya berulang kali kembali menjadi pandangan ke arah leherku.
Setiap kali kilau berlian itu mengenai cahaya lampu, aku melihat rahang Mbak Sarah mengeras sejenak. Aku teringat pertengkarannya dengan Mas Hendra soal cicilan dan uang sekolah yang kudengar tempo hari. Kalung ini mungkin setara dengan biaya hidup keluarganya selama berbulan-bulan. Mbak senang lihat kamu bahagia, Al, katanya sambil menyanyikan piring-piring ke meja. Senyumannya melebar, namun aku menangkap kilatan iri yang tajam di matanya yang tak mampu ia sembunyikan sepenuhnya. Mbak Sarah, wanita yang menganggap Bayu lebih bisa diandalkan daripada suaminya sendiri, kini harus melihat barang yang mungkin sangat ia impikan justru melingkar manis di leher adik iparnya. Aku memilih untuk tetap diam dan menikmati rasa kemenangan kecil ini, tanpa menyadari rasa iri yang semakin memuncak di hati Mbak Sarah. Adalah bom waktu yang siap meledakkan kedamaian rumah ini kapan saja.